Halo Soulbuddies, thank you ya kalian udah klik video ini. Aku Benedicta Triksi dan ini channel Benevolence. Thank you buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe akun Benevolence. Dan jangan lupa juga di like dan di share. Yang ada Instagram, di bawah ada akun Instagram Benevolence, jangan lupa di follow juga ya. Di video Benevolence yang hari ini, kita akan sekali lagi membahas tentang spirituality. Dan yang kali ini akan aku bahas adalah tentang jebakan spiritual. Nah, jebakan spiritual itu gimana sih maksudnya? Oke, jadi orang-orang yang sudah terbangun secara spiritual, dia pasti akan memiliki kesadaran yang berbeda daripada ketika dia belum terbangun secara spiritual, ya nggak? Ada pemahaman-pemahaman baru yang akhirnya mereka adaptasi dan akhirnya dipahami sebagai sebuah pengetahuan. Nah, inti dari spirituality memang adalah unlearn, yaitu melepaskan apa yang pernah kita pelajari yang melekat dengan kita, terus relearn, mempelajari kembali dari basicnya. Jadi kita tuh seperti kayak buku kosong lagi gitu. Benar-benar unlearn and relearn. Apakah di dalam kegiatan unlearn dan relearn ini semuanya terasa sangat mudah dan selancar itu? Ya tentunya enggak ya Soulbuddies. Pasti aja ada hal-hal yang enggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, di jebakan spiritual kali ini aku mau ngebahas nih tentang 5 hal apa aja dalam perjalanan spiritual kita yang ternyata adalah jebakan. Stay terus di sini dan jangan lupa di-share dan di-like. Oke, Soulbuddies, jebakan spiritual yang pertama itu adalah spiritual ego. Pemahamanku lebih benar daripada pemahaman mereka. Ini termasuk dalam spiritual ego. Jadi, spiritual ego di mana pemahamanku adalah pemahaman yang lebih benar daripada pemahaman mereka, itu merupakan sebuah pemisahan kesadaran. Karena sebenarnya, seperti aku pernah ngomong juga bahwa tidak ada benar dan tidak ada salah ketika kita sudah mempelajari tentang spirituality. Yang namanya benar atau yang namanya salah itu akan selalu mengikuti level kesadaran setiap manusia. Nah, ketika dia ada di satu level kesadaran tertentu, benar atau salahnya itu relatif dengan orang yang ada di tingkat kesadaran yang berbeda gitu. Jadi bisa aja beda perspektifnya. Dan di situ kita perlu memahami. Ketika kita memang berpikir bahwa orang itu pemahamannya salah dan aku yang benar, hati-hati, itu adalah jebakan spiritual. Di mana spiritual ego kamu sudah bermain bahwa kamu adalah orang yang paling mengerti dan paling benar. Padahal sebenarnya mungkin orang lain ada benarnya juga di perspektif mereka, di sisi sudut pandang mereka. Gitu loh. Jadi ketika memikirkan bahwa kita benar dan mereka salah, itu kita masih ada di dalam ilustrasi keterpisahan. Kita tuh tidak unity conscious. Karena kalau misalnya kita memang menyatu secara interkoneksi, pemahaman mereka dan pemahaman kita yang berbeda itu pasti ada satu titik temunya. Dan ketika kita belum mampu untuk memikirkan tentang hal tersebut, berarti kita masih terpisah. Jadi consciousness kita masih di separation consciousness. Nah, seharusnya spirituality itu kan bersatu ya, unity. Nah, kita perlu memahami bahwa mereka itu berpikir dan melakukan hal yang terbaik dari tingkat kesadaran mereka, seperti juga aku melakukan yang terbaik dari tingkat kesadaranku. Nah, seperti itu. Jadi ketika kamu sedang ada di jebakan spiritual yang pertama, rendahkanlah egomu dan berpikir bahwa setiap orang melakukan hal yang terbaik dengan kesadarannya masing-masing. Nah, Soulbuddies, jebakan spiritual yang kedua itu masih di dalam konsep spiritual ego. Kalau tadi kan kita merasa kita benar, mereka salah. Kalau sekarang
kita seperti merendahkan dan seperti memandang bahwa orang yang belum terbangun secara spiritual itu sepertinya tidak lebih baik daripada diri kita gitu. Jadi kita tuh kayak menghakimi mereka gitu. Nah, ketika kita ada di posisi seperti ini, kita sedang terjebak oleh ego kita sendiri. Ego yang dimana kita merasa kita sudah lebih spiritual, lebih luas pemahamannya, lebih bijaksana, dan lebih memahami arti kehidupan daripada mereka yang kita pikir belum terbangun secara spiritual. Nah, ingat Soul Buddies, orang bijaksana tidak akan merasa dirinya bijaksana di depan orang lain. Jadi ketika kita sedang merasa kita menghakimi orang lain karena dia belum terbangun secara spiritual, ingatkan diri Soul Buddies langsung bahwa setiap orang berusaha di fasenya masing-masing. Kita pernah ada di fase mereka dan mereka pasti tidak selamanya ada di fase tersebut. Akan ada dinamikanya, begitu juga dengan kita. Akan ada dinamika yang terus terjadi, bukan berarti mereka tidak lebih baik dari kita, bukan berarti kita lebih baik dari mereka. Yang ketiga itu adalah terjebak dalam menggali masa lalu. Jadi ketika kita sudah ada di fase spiritual awakening, nggak bisa kita pungkiri kita akan familiar nih dengan kata-kata karma masa lalu, karma generasional, past life, ya nggak? Terus udah gitu juga karma leluhur, ya kan? Dan untuk menyembuhkan, untuk menghealing hal-hal tersebut, kita perlu tahu dan kita perlu menggali apa sebenarnya akar dari rasa sakit kita. Dan seringnya itu ada di masa lalu kita, inner child kita, lebih jauh lagi deh di masa lalu kehidupan kita, di past life kita, atau di leluhur kita yang punya karma dan sekarang kita sedang membayar karma leluhur, ya kan? Seperti itu. Nah, bedakan antara mencari tahu akar masalah untuk menyembuhkan rasa sakit kita atau mencari tahu akar masalah tapi terjebak di dalam si akar masalah tersebut, sehingga kita terus terjebak di masa lalu, sehingga ketika terjadi sesuatu di dalam diri kita yang sekarang, kita selalu menyalahkan masa lalu. Wah, ini tuh pasti karena past life gue tuh dulunya gini nih. Nih karena nih dulu waktu past life nih gue nih gini nih, harusnya begitu tuh, kayak gitu. Ya, itu ada. Hal tersebut ada. Tapi ketika kita sudah tahu akar permasalahan kita perlu kembali ke masa sekarang dan move on. Bagaimana cara untuk membenarkannya dan mencabut akar masalah tersebut. Jangan kita terus-terusan ngelihat ke masa lalu. Ada maksudnya nih, kenapa kita jadi manusia. Tirai yang membuat kita lupa akan kehidupan masa lalu itu diturunkan supaya kita memang fokus pada kehidupan yang sekarang, Soul Buddies. Ya, it's a good thing kalau kamu punya gift untuk melihat masa lalu. Tapi bukan berarti kita akan terus menggali masa lalu sampai kita lupa yang di sekarang itu PR-nya apa gitu. Nah, itu adalah jebakan spiritual yang Soul Buddies perlu untuk segera bangun kalau misalnya sedang terjebak dalam hal itu. Jebakan spiritual yang keempat, aku pernah nonton film yang judulnya Soul. Kalau ada yang pernah nonton film Soul, itu bagus ya filmnya. Filmnya animasi, tapi menceritakan tentang jiwa manusia ketika ada di alam roh. Sehingga kita diceritain nih dari sisi jiwa kita tuh gimana persiapannya untuk jadi manusia gitu. Nah, di situ ada satu scene yang menceritakan di alam astral projection itu ternyata banyak jiwa-jiwa yang terjebak di situ. Dan sebenarnya jiwa-jiwa itu adalah manusia yang sedang melakukan astral projection. Nah, mengarah kemana omongan aku, pasti teman-teman Soul Buddies sudah pada tahu ya. Ketika kita
terbuka secara spiritual, kadang kita mempunyai bakat-bakat tertentu. Dan ketika kita sering melatih diri kita dengan meditasi, dengan praktek-praktek spiritual, dan kita terkoneksi dengan alam semesta secara penuh, kita bisa melakukan yang namanya astral projection, ya kan? Suatu hari aku akan menjelaskan tentang astral projection ya di video Benevolence. Nah, tapi untuk singkatnya aja, ketika kita sedang melakukan astral projection, memang tubuh fisik kita ada di sini, tapi jiwa kita, spirit kita ada di tempat yang lain. Nah, kenapa aku bilang itu bisa jadi jebakan spiritual? Ini termasuk dalam spiritual bypass. Spiritual bypass adalah ketika kita sedang tidak bisa dan tidak mampu menghadapi realita kenyataan yang sedang ada di depan kita, kita memilih untuk melarikan diri, dan kebetulan nih aku bisa astral projection misalnya seperti itu. Akhirnya kita melakukan astral projection bukan untuk kepentingan healing, bukan untuk kepentingan membantu orang lain, tapi kita melakukan astral projection untuk melarikan diri dari kenyataan, kayak menghibur diri sendiri nih, karena di astral plane lebih seru daripada kalau aku ngadepin masalah aku di dunia 3D gitu. Akhirnya 1 kali, 2 kali kayaknya menyenangkan dan akhirnya dilakukan terus-menerus. Apa yang terjadi ketika kita seperti itu? Tentunya hal yang terjadi adalah kita jadi nggak grounded. Dan ketika kita tidak grounded, kita tidak mindful, kita tidak being present, kita tidak ada di sini, dan kita tidak bisa terkoneksi mind, body, and spirit dengan benar. Alignment cakra kita itu pasti akan berantakan kalau kitanya nggak grounded itu. Grounded itu ada di cakra paling bawah, di root cakra. Kalau root cakranya aja berantakan, bagaimana cakra-cakra di atasnya? Dan sebagai manusia, kita sangat perlu untuk grounded. Kita sangat perlu untuk being present. Kalau kita terjebak di astral plane terus-menerus untuk melarikan diri dari kenyataan, percayalah permasalahanmu tidak akan selesai. Karena yang perlu dilakukan adalah face the problem, face the trauma, and do the healing. Bukan lari dan berharap semuanya selesai begitu saja. Jebakan spiritual yang kelima, mengejar misi jiwa. Ya, setiap kali kita terbangun secara spiritual, kita selalu diingatkan siapa sebenarnya diri kita. Kita diingatkan kita lebih besar daripada kita, yang sekarang kita lihat sebagai kita. Kita jauh lebih besar daripada apa yang kita pikir. Betul, itu betul. Kita semua punya misi di sini. Jiwa kita lebih besar daripada diri fisik kita. Kita semua punya tujuan. Dan misi jiwa itu adalah apa yang memang diturunkan kepada kita ketika kita terlahir di bumi. Tapi, orang yang terbangun secara spiritual yang menyadari akan adanya misi jiwa bukan berarti harus serta-merta mengejar misi jiwanya itu apa. Karena sejatinya misi jiwa itu bukan untuk dikejar-kejar. Jadi misi jiwa itu akan datang dengan sendirinya ketika kita sudah siap. Dan bagaimana kita siap? Ya sudah, kita kalau memang lagi butuh untuk healing, kita jalanin aja healing journey kita. Dan kita kalau terpanggil untuk melakukan sesuatu untuk membantu orang lain, kita jalanin aja itu dulu. Yang namanya misi jiwa itu menghampiri kita ketika kita memang ada di jalan yang benar. Bukan kita mengejar-ngejar kemana sebenarnya misi jiwa kita. Itu udah ada di dalam diri kita sendiri. Kalau kita perlu mengejar, berarti kita tidak terkoneksi dengan baik ke diri kita juga gitu. Nanti ketika kita sudah siap dan kita terkoneksi dengan baik sama jiwa kita akan mendapat intuisi dan akan dibukakan jalannya dan akan diberikan pencerahan
misi jiwa kita itu apa dan bagaimana menjalankannya. Jadi jangan dikejar, biarkan itu menyamperi kita, dan bukan berarti kita juga diem aja ya Soul Buddies ya. Artinya kita tetap melakukan kebaikan, menyebarkan cinta, dan melakukan healing yang perlu kita sembuhkan gitu, sambil memang mendoakan bahwa apa yang perlu saya lakukan ya silahkan ditunjukkan jalannya, nanti dia samperin sendiri deh apa yang sebenarnya perlu Soul Buddies lakuin. Gitu Soul Buddies, 5 hal yang menjadi jebakan spiritual. Nah, aku mau ngomong nih, sebenarnya setiap orang yang terbangun secara spiritual pasti mengalami salah satu atau mungkin 5-5-nya nih dari jebakan spiritual ini. Dan bukan berarti ketika kita ada di atau stuck gitu ya di dalam jebakan spiritual ini tuh kita termasuk orang yang buruk. It doesn't mean that you are a bad person. Aku pun masih sering struggling dengan beberapa hal yang aku tadi sebutkan gitu loh. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita sadar kalau kita sedang terjebak di dalam 1 atau 2 hal jebakan spiritual tadi. Dengan kita sadar, artinya kita sudah grounded. Dengan kita grounded, kita artinya paham kita sedang terjebak. Nah, jadi kita bisa tahu jalan mana yang perlu kita ambil supaya tidak terlalu jauh melenceng. Itu Soul Buddies, terima kasih kamu udah dengerin apa yang aku sharing. Dan kalau misalnya ada cerita, kalau misalnya ada komen, silahkan langsung komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Benevolence. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih, bye-bye.